warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, jumpa lagi dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah hadir guru kita di tengah-tengah kita yang dalam kondisi walaupun kurang fit, namun beliau tetap memaksakan hadir karena cintanya kepada kita murid-muridnya. Amin. Alhamdulillah, kita doakan semoga guru kita tetap sehat selalu, berkah selalu ilmunya, dan apa yang kita citakan dikabul oleh Allah. Amin. Amin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, di episode yang ke-51 kali ini, bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah yang merajai dan menguasai segala-galanya karena memang semuanya adalah miliknya. Dan dalam hal ini guru kita akan membahas makna panggilan Allah. Dalam hal ini banyak panggilan Allah. Bisa jadi berangkat ke tanah suci panggilan Allah, bisa jadi juga ketika ajal tiba ya panggilan Allah juga. Nah, apa makna dibalik panggilan Allah itu? Nanti guru kita akan membahasnya secara detail dan kita simak agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Kepada guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallah wa amilas sholihat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min salasin fi qaryatin la yu'azzanu wa la yuqamus shalah illastauhaza alaihim as-syaiton. Rawu Ahmad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wan nahar. Amma ba'du, yang saya hormati sahibul bait yang rumahnya senantiasa bersedia dijadikan majelis ilmu, ya. Mudah-mudahan Bapak Haji Ade Tiar beserta keluarga ini diberkahi rumah tangganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya menjadi istri yang soleha, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, dan juga ikhtiarnya, usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga presenter kita Ustadz Hendra Tuko, para jamaah sekalian, alhamdulillah yang sudah lama orang tua kita rindukan, yaitu Wan Mahmud dari Cengkareng beserta putranya kali ini bisa hadir. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, tentunya atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan, menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita, memudahkan lenggang tangan kita, sehingga kita bisa sampai ke tempat ini bersilaturahim sekaligus mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah
berkahi rezeki kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, walaupun hidup jauh dari zaman Rasulullah, walaupun kita tidak pernah berjuang bersama Rasulullah, kita tidak pernah sholat berjamaah bersama Rasulullah, tapi karena kita cinta dengan banyak membaca salawat kepada beliau sebagai rasa takzim dan rindu kita, dan juga kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat syafaat beliau, yaitu syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, malam hari ini saya akan mencoba menjelaskan selintas tentang makna panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arabnya an-nida. An-nida itu artinya panggilan. Ya, ada sekolah namanya an-nida, ad-dakwah, itu panggilan artinya ya. Itu. Panggilan Allah itu ada 3 macam. Tuh, kita di dunia ini hidup selama umur kita, sejak akil balik sampai kita wafat menghadap Allah, kita dipanggil 3 kali. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi panggilan Allah ini dengan baik ya. Insya Allah. Yang pertama adalah panggilan untuk menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat 5 waktu. Karena kalau sholat sunnah mah nggak pakai azan. Masa sholat duha pakai azan? Sholat tahajud pakai azan? Enggak toh? Sholat tarawih pakai azan? Enggak toh? Enggak disunahkan. Yang dianjurkan itu adalah sholat 5 waktu. Ya gitu loh ya. Jadi sholat azan ini adalah panggilan Allah. Panggilan yang tertinggi di muka bumi ini ya panggilan Allah, bukan panggilan handphone, bukan. Bukan panggilan bos, bukan. Tapi panggilan Allah, yaitu diantaranya adalah azan. Pakai za ya, bukan ajan. Azan. Ya. Azan. Itu. Yang kedua adalah panggilan untuk menjadi tamu Allah. Ya. Baik dalam bentuk haji maupun umrah. Panggilan Allah dalam bentuk haji misalnya, wa azzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin. Saya dulu saking pengen pergi haji, saking rindunya, cuman belum punya apa-apa, ya kita masih hidup masih rada susah, ya motor aja orang gablek, boro-boro mobil, betul nggak ya? Gitu. Sepeda memang udah nggak ada zamannya pada saat itu ya. Iya, kadang sepeda yang zamannya ontel karena mas, sepeda zaman dulu, betul ya? Itu, akhirnya saya mau wiridkan ayat ini. Wa azin bin nasi bil haji atuka rijalau wa ala kulli dhamiri yatina min kulli. Wiridin 11 kali tiba bersolat, nanti bos ente itu baru berangkat haji. Zaidin, yakin nggak? Kita nggak pernah tahu Allah kasih jalan dari cara apa, betul nggak ya? Dari cara apa, bagaimana, dari mana, kita nggak pernah tahu. Karena pergi haji itu bukan tidak harus dengan uang sendiri. Betul nggak? Saya pergi haji, saya pergi umroh. Haji sekali, umroh 10 kali kalau nggak salah, 10 kali balik. Ya, jadi Pak Ade masih kalah rangkeng sama saya. Masih kalah rangkeng Pak Jade itu. Atau kalau selanjutnya Mak, jamaah umurnya masih banyak kesempatan. Ya itu, enggak ngeluarkan uang. Allah yang ngasih jalan gitu loh. Ya, itu namanya mampu juga ya. Mampu karena punya uang, mampu atau punya kesempatan. Saya enggak punya uang tapi kesempatan punya. Ya berangkat. Paham ya? Nah, yang kedua umroh. Haji itu umurnya wajib seumur hidup hukumnya. Bagi siapa? Manis tato'a, mannya man badal.
Jadi tidak semua orang, hanya sebagian orang yang mampu. Jadi nggak boleh memaksakan diri pergi haji sampai utang minjem. Keluarga kedangsak tuh nggak boleh, malah dosa. Nah, keluarganya sudah beres, semuanya udah beres, ada uang lebih, tabung, pergi haji. Nah, itu yang benar. Ini kewajiban sehari-hari terpenuhi, uang banyak, malah digunakan untuk yang hal-hal yang mubah, malah maksiat, nauzubillah min dzalik gitu ya. Yang begitu mungkin kagak niat, bukan kagak ada panggilan, emang kagak niat. Yang kedua, bisa memenuhi panggilan Allah yang kedua ini dengan umroh. Karena haji sekarang kan saya nunggu 10 tahun karena daftar. Kalau yang pertama dulu haji kosasi ya, ongkos boleh dikasih. Yang kedua pengen balik lagi dengan biaya sendiri. Dampingin istri. Tahun 2013, 10 tahun berarti harus 2023. Tapi ternyata pandemi. Mundur 2 tahun, jadi 2025 nanti baru berangkat. Bagaimana orang yang umurnya udah tua, ya daftar aja haji. Mau berangkat kapan, nanti kalau nggak keburu sudah meninggal dunia juga nggak dosa. Yang penting kita udah usaha, udah daftar, betul nggak ya? Nah, sambil menunggu giliran haji itu kita bisa umroh kan gampang. Sekarang daftar, bulan depan udah berangkat, betul nggak ya? Betul nggak? Itu. Kalau mampu jangan dua-duanya, tidak. Punya duit selalu diarahkan kepada hal yang nggak bukan. Kenapa nggak usaha untuk memenuhi panggilan Allah ini? Karena kita dipanggil di dunia ini hanya 3 kali. Di samping kita sholat, setiap hari kita laksanakan 5 waktu dengan baik. Yang kedua adalah ibadah haji atau Kalau nggak bisa sholat subuh, isya dan subuh berjamaah. Bagi yang nggak punya duit, isya dan subuh berjamaah itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Sebelum tidur baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kata 3 kali, kalau menurut Imam An-Nawawi itu 4 kali. Itu pahalanya sama dengan haji mabrur. Makanya saya nggak pernah lupa tuh. Mau tidur selalu baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali sampai 4 kali. Selawat 3 kali. Mendoakan orang tua 3 kali. Mendoakan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat sejagat raya 3 kali. Allah maghfir lil mu'minin wal minat wal muslimin wal muslimat aya minhum al amwat. Itu kudu itu. Dan yang ketiga, yang terakhir hatam Quran, yaitu baca kulhu 3 kali. Di samping itu ditambah dengan doa-doa lain sampai ngantuk, sampai pulas. Ini kagak ambil tidur menghayal sambil ngerokok. Jangan begitu Bang Jai. Zikir kalau tidur mah. Iya. Zikir ya sampai pulas. Kayak Wan Mahmud udah usia begini pastilah sambil pulas nggak bisa tidur, baca selawat sampai pulas. Jadi kita baca selawat sambil pulas, sampai tidur. Nah, itu insyaallah selawat kita nanti disampaikan oleh para malaikat Allah. Nanti di akhirat dicari mana jamaah saya, mana umatku yang namanya Mahmud. Itu, iya. Jadi itu nanti nyambung ya, karena selawat itu ya itu. Nanti Rasulullah kenal sama kita. Yang ketiga panggilan, nah ini yang repot. Panggilan pertama belum dilaksanakan dengan baik. Panggilan kedua juga enggak. Ke Eropa datang. Ke negeri Cina datang. Ke Amerika datang. Ke Mekah, ke Madinah yang dipanggil oleh panggilan Allah nggak dipenuhi. Iya, itu. Ternyata panggilan ketiga datang, dadakan lagi, yaitu innalillahi wa inna ilaihi. Ini mah pasti, panggilan terakhir ini pasti. Wajib datang. Iya, itu mah wajib. Mau nggak mau wajib itu mah. Al mautu atin. Jadi mati itu adalah satu kepastian. Kita kan hidup ini cuma nunggu giliran. Kapan, di mana kita nggak pernah tahu. Apakah ini Pak Mahmud tahu putrinya mau diambil oleh Allah? Kan nggak tahu ya. Ya tapi mau tidak mau kita harus ikhlas, kita harus redo. Kenapa? Kita sayang dengan putri kita, putra kita, tapi Allah lebih sayang. Nah, oke.
Saya nggak akan membahas yang kedua dan ketiga. Yang satu aja dulu. Azan. Ya kan? Tadi yang pertama apa? Panggilan azan untuk mendirikan sholat. Yang kedua, panggilan menjadi tamu Allah haji atau umrah. Yang ketiga, panggilan kematian. Ya. Iya, kematian. Itu mah tinggal nunggu giliran dah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan dan taat dan ibadah kepada Allah, betul nggak ya? Husnul khotimah itu artinya endingnya bagus. Ibarat film, the end, ya. Akhir ceritanya jadi orang baik. Kan begitu di film gitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Selalu begitu. Sinetron juga, betul ya? Yang perjalanan hidupnya baik, sabar, endingnya baik. Kalau perjalanannya buruk, endingnya buruk. Kan begitu dalam sinetron juga ya, betul ya? Nah, sekarang masalah panggilan azan, ya. Azan Bang Jai, bukan ajan. Azan. Masih ada yang begitu. Ajan woi, ajan. Ajan. Azan. Pakai za. Pakai za. Allazina. Nah. Dalam dalam Al-Fatihah ada kata-kata allazina ya? Di mana itu? Ayat berapa itu? Hah? Siratal lazina. Tapi ada yang baca siratal lajina. Ada yang baca siratal lazina. Salah semua. Dan sholatnya tidak sah karena rukun. Kecuali dalam proses belajar sholat mah nggak apa-apa, baca bismillah doang juga diulang-ulang. Paham ya? Bacanya masih alazina mau jadi imam. Alhamdu masih jadi mau misalkan jadi imam nggak boleh. Alhamdu. Karena lamnya lam komariah. Alhamdu. Iya, apalagi alhamdu ya Rabbil ngalamin mah. Mamum aja dulu. Iya, kan gua tuaan, bukan masalah tua. Memang yang muda, yang azan yang muda, yang imam yang tuaan. Tapi bukannya tua umur, tua ilmunya juga. Iya, karena imam harus bertanggung jawab kepada itu. Jadi kalau dia muda tapi bacanya bagus, kenapa nggak diberi kesempatan? Yang tua juga udah tahu diri. Karena pengkaderan penting. Kalau yang tua terus begitu, yang nggak ada, muda nggak siap, nggak ada yang imam. Bubar. Akhirnya main dorong-dorongan. Betul nggak ya? Berhubung imamnya nggak ada, sholat bubar. Iya, bisa bubar. Jadi perlu ketua masjid, ketua musola harus berpikir pentingnya kaderisasi. Baik dalam kepemimpinan nasional harus ada kader. Termasuk juga dalam masjid. Betul nggak? Musola, majelis salim kalau nggak kadernya ya udah selesai. Pesantren kuda ada kadernya kalau nggak selesai. Betul nggak? Ini sejarah azan. Sebetulnya secara historis sholat berjamaah itu sudah ada sebelum Nabi membangun Masjid Al-Madinah. Masjid Rasul. Tahu nggak Masjid Rasul? Yang udah ke sana mah tahu deh, yang kalau bayangin aja dah. Baru ngeliat di TV mah. Jadi sebelum Nabi itu membangun Masjid Madinah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu Masjid Quba. Masjid Quba ini perbatasan antara Mekah dan Madinah. Jadi Masjid Quba itu jaraknya kira-kira 7 kilo dari Masjid Madinah. Nabi malah sering naik onta. Kalau hari Sabtu tuh Nabi ke situ sholat, diusahakan. Karena Masjid Quba itu masjid bersejarah. Nabi itu setiap hari Sabtu ke situ. Naik onta, sholat 7 kilo, lumayan dari sini ke Tangerang. Ya, tapi kalau naik bis kayaknya sebentar banget udah nyampe sih. Kalau dari Madinah dari hotel. Ya, Pak Haji Ade ya. Itu. Jadi barang siapa yang sholat di Masjid Quba, punya wudu dari hotel atau dari rumah kalau orang sana, dalam keadaan suci, dia masuk kemudian sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau pagi bisa ditambah dengan sholat duha 2 rakaat. Pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Sempurna. Hebat ya? Makanya jejak ini suka diikuti oleh Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu. Setelah Rasulullah wafat, dia suka sholat di situ. Walaupun agak jauh gitu ya. Saya nggak tahu 7 kilo atau 5 kilo gitu. Nah itu daerah-daerah subur. Karena di sekitarnya itu ada kebun korma. Biasanya kalau dari situ langsung ke kebun korma kan? Itu.
Itu. Setelah itu membangun Masjid Quba, disitulah kemudian langsung Nabi mengajak para jamaah sholat Jadi pertama kali sholat berjamaah disyariatkannya di Masjid Quba. Jangan dibayangkan Masjid Quba yang sekarang. Dulu Nabi bangun Masjid Quba apa? Itu kan banyak pohon korma di sekitarnya. Ditebangin buat tiang. Atapnya jangan dibilang atapnya kayak di sini. Atapnya daun-daun. Ya sama Masjid Madinah juga begitu. Sangat sederhana. Orang sholat dulu makan zaman Nabi sholat pakai sendal. Kenapa? Karena masih pasir. Tanah. Boro-boro keramik semen aja nggak. Tapi sekarang Anda bisa lihat bagaimana indahnya Masjid Quba. Bagaimana Masjid Madinah. Bagaikan hotel kan. Bukan hotel lagi, istana. Gitu. Gak pernah bosan kita melihat Masjid Rasulullah SAW. Jadi adem, tapi ademnya enak gitu. Ademnya enak ya, sejuk. Kita duduk di mana aja ademnya, ya. Kenapa? Setiap tiangnya itu ada AC. Ribuan AC, tapi nggak ada suaranya. Ini mah ada suaranya. Itu AC ribuan, tapi nggak ada suaranya. Bening. Anda tahu dibuang kemana itu suaranya? Dibuang, bikin terowongan, nggak tahu berapa kilo, dibuangnya jauh. Makanya nggak ada suara AC kan? Betul nggak? Coba kita mah ada suaranya, ada airnya lagi. 1 hari 2 hari sember tuh air. Ya itu, canggihnya itu. Nah setelah itu Nabi kemudian menujulah yang sekarang itu dinamakan menjadi kota Madinah, pusat dakwah, pusat pemerintahan. Di situ Nabi membangun masjid di situ. Ada tanah wakaf dari 2 anak yatim, dibangunlah di situ. Itu masjid yang asli itu yang namanya Raudah itu. Kebayang, Bung Jani kebayang nggak Raudah yang mana itu? Kebayang nggak? Kan belum lama pergi umrah. Raudah itu, yang tiang-tiangnya semua dilapis oleh emas, karpetnya hijau, putih hijau, ya kan? Ya kalau yang lain merah kan ya? Lampu-lampunya semua dihias dengan emas. Ya kalau ini kan emas palsu nih. Iya, kalau dia mah emas beneran dilapis dengan emas. Kameranya juga dilapis dengan emas. Nah, ya, luar biasa ya. Nah, setelah membangun Masjid Madinah, kalau tidak salah dalam sejarah itu masih 1 Hijriah. Berarti Nabi masih dalam perjalanan awal tahun ya, 1 tahun. Nggak tahu bulan yang keberapa, tapi diceritakan itu masih 1 tahun Hijriah. Para jamaah bingung, ini sholat berjamaah gimana caranya supaya kita tahu waktu sholat gitu ya. Kan rugi kalau nggak ikut sholat sama Nabi itu ya. Jamaah musyawarah tuh, jamaah musyawarah. Bagaimana kalau pakai trompet? Nggak setuju, itu Yahudi gitu ya. Itu mirip ibadahnya Yahud. Bagaimana kalau pakai api gitu kan? Api kita taruh di menara yang tinggi. Jadi itu menara-menara itu sebenarnya warisannya dulu katanya bukan warisan Islam, itu menara-menara yang gitu. Itu warisan dari Majusi, cuman dibudayakan, dijadikan budaya Islam gitu. Kemudian ada yang katakan pakai lonceng. Oh jangan, itu mirip Nasrani, ibadahnya Nasrani. Jadi nggak ada kesepakatan. Nah kemudian malam harinya Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Zaid, tidur mimpi. Mimpinya ketemu ada orang laki-laki ya, itu sedang membawa lonceng, nupus kalau bahasa Arabnya nupus. Bawa lonceng. Kemudian Abdullah bin Zaid nanya, "Pak," kalau bahasa kitanya, "itu Bapak bawa lonceng mau kemana? Mau dijual gitu." Emang karena orang yang bawa lonceng ini nanya sama Abdullah bin Zaid, "Untuk apa kamu mau beli lonceng saya?" gitu ya. "Saya ingin supaya ada tanda panggilan azan." Ya panggilan sholat gitu, tanda panggilan sholat, waktu sholat gitu. Itu maksudnya gitu. "Oh kalau begitu kamu mau nggak saya ajarkan? Ada yang lebih baik." Gitu. "Oh mau." Diajarkanlah tuh Abdullah bin Zaid oleh orang tadi yang bawa lonceng.
Diajarkanlah itu kalimat azan, Allahu Akbar, 2 kali ya. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali doa hayya 'alas shalah, gitu kan. 2 kali hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu dalam mimpi tuh. Begitu Zaid berbangun, siangnya Zaid ini lapor sama Nabi. Apal tuh ya langsung. Apal. Ya, ngimpinya nggak sembarangan. Orangnya orang soleh. Iya. Kemudian makanya mimpi orang yang beriman itu bisa jadi ilham. Kayak kita. Nah, baik. Kita mengimpinya diudag-udag. Mimpi kencing ngomong. Iya. Mimpi terbang gitu, enak bener mimpi terbang itu. Saya udah lama nggak mimpi terbang. Jatuh. Nah akhirnya datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ngimpi begini-begini diajarkan oleh seorang sebagai tanda panggilan waktu sholat. Dia ucapkan tuh Allahu Akbar gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, hayya shalah, hayya falah. Itu sampai juga termasuk kalimat komatnya, iqomahnya diajarkan. Kata Nabi, ya ini adalah mimpi yang benar. Jadi dipakai tuh. Kata Nabi, ya ini insya Allah mimpi kamu tuh mimpi yang benar. Petunjuk dari Allah. Akhirnya kata Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Zaid, kalau begitu kasih tahu, masih ajarkan kepada Bilal bin Rabah. Ya. Dia suaranya merdu, dia suaranya enak. Akhirnya Bilal bin Rabah lah yang pertama kali mengandangkan azan itu. Sampai seterusnya. Ada 2 muazin Rasulullah, ada Bilal bin Rabah, ada Umi Maktum. Itu gitu sejarahnya. Adapun di dalam sholat subuh ditambah dengan as-sholatu khairum minan naum. Nah, kan? Itu ada yang mengatakan Bilal punya itu. Sholat itu lebih bagus daripada tidur. Makanya dijawab tuh, sodakta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Jadi kalau Bang Jai lagi mengatakan as-sholatu khairum minan naum, sodakta, benar ente Bang Jai, wa bararta, ente bagus, ente baik. Wa ana zalika minasyahidin. Saya bersaksi, ya. Emang sholat subuh itu lebih baik daripada tidur. Begitu jawabannya. Ini kagak. As-sholatu khairum minan naum, malah narik selimut. Iya. Tanggung. Iya, tanggung. Mana mindo lagi. Iya. Iya, harusnya kan kita bangun, baca doa, ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Sambil duduk, kemudian kita bangun, ambil air wudu. Nah itu dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya begitu. Makanya kita kalau di dalam panggilan Allah itu, panggilan azan itu, panggilan Allah itu disunahkan mengikuti apa yang diucapkan oleh muazin. Disunahkan. Misalnya Allahu Akbar, kita jawab lagi Allahu Akbar. Malah ngobrol. Itu. Karena kalau tidak itu dianggap sombong. Allah yang maha besar, kan begitu ya? Karena Allah yang maha besar, tinggalkan semua yang lain. Betul nggak? Tinggalkan, penuhi panggilan Allah, karena itu panggilan tertinggi. Allahu Akbar. Ternyata kita masih membesarkan selain Allah. Yang sibuk dengan kerjaannya, yang sibuk dengan urusan dunianya, macam-macam. Masjid kosong. Ada tua semua. Yang muda mana ini? Padahal itu panggilan yang termulia, panggilan yang tertinggi. Emang ada panggilan lebih tinggi dari panggilan Allah? Kan tidak ada, betul nggak? Baik. Karena kita mengakui Allah itu yang maha besar, berarti lain kecil, tinggalkan dulu. Bos, maaf. Saya dapat panggilan dari yang maha tinggi, dari Tuhan saya. Saya izin, saya mau sholat dulu. Masa nggak berani begitu?
Betul nggak? Nggak berani kayaknya. Iya, kalau nggak berani kan berhenti kerja daripada masuk neraka, betul nggak? Iya. Apalagi bosnya galak, Cina. Oh iya. Tapi insya Allah kalau kita niat baik, walaupun dia non muslim, ya silakan. Saya tunggu di mobil, kamu sholat dulu. Mampir tuh ada masjid. Banyak yang begitu, betul nggak? Banyak. Ada jamaah nanya sama saya. Dia kerja di lapangan golf Wonderland, kota modern. Ustadz, bagaimana nih saya kerja? Dia kerja tuh, udah kerja. Baru masih. Tapi namanya lapangan golf terus sendiri. Maghrib malah turun lapangan, bukan ke masjid. Itu nggak ya? Orang main golf kan mainnya sore. Mau sholat nggak boleh. Kamu tinggal pilih. Lebih penting bos kamu ngurusin orang main olahraga apa dengan Allah. Daripada kamu bingung, ya berkecamuk, merasa dikejar-kejar dosa, lebih baik berhenti. Nanti insya Allah ada kerjaan yang lebih baik. Daripada ngurusin begitu dunia nggak seberapa, tapi harus meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Karena panggilan sholat ini panggilan bukan main-main. Karena nanti awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali diaudit, yang pertama kali nanti diperiksa adalah ibadah sholat. Makanya beruntunglah orang yang dapat memenuhi panggilan Allah dengan baik, ya, dengan disiplin 1 hari 5 kali. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau mau ditambah sunnah, betul nggak? Betul. Ditambah sunnah. Itu. Kalau pengen tahu betapa pentingnya itu ibadah sholat, ibadah sunnah, itu ada dalam kitab Maragil Ubudiyah nanti. Itu. Jadi ibaratnya sholat 5 waktu mah modal. Ibarat orang warung, orang bisnis itu modalnya itu, betul nggak ya? Betul nggak? Harus dijaga mau, modal habis mah repot, gulung tikar. Nah bagaimana supaya kita ini juga hanya punya modal aja, balik modal doang, biar nggak ada untungnya. Balik modal, ya repot. Bagaimana caranya? Ya kerjakanlah ibadah sunnah, itu untungnya. Ibadah itu untungnya tuh. Ibadah orang warung itu untungnya. Jadi jangan main-main itu ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah itu menyempurnakan ibadah yang wajib. Makanya nanti waktu diperiksa bagaimana sholat sunnahnya, sholat wajibnya. Oh bolong-bolong, coba lihat sholat sunnahnya. Jadi sholat ini punya peran penting, sholat sunnah menyempurnakan ibadah sholat yang wajib, yang kurang sempurna. Ibadah umroh juga sama, menyempurnakan ibadah haji kita yang kurang sempurna. Ulama ada yang berpendapat demikian. Minum dulu ya, sang sayang ini. Boleh minum? Silakan ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi. Azan ini ulama-ulama bersilih pendapat. Tapi kalau kita lihat di dalam kalangan ulama-ulama Imam Syafi'i misalnya ya, itu kalau sholat fardu, sholat 5 waktu, itu harus azan. Terutama sholat berjamaah. Kalau sholat sunnah, sholat sendirian mah sunnah. Itu. Walau mau sholat sendirian, azan di kamar, sholat sendirian pelan-pelan atau qomat minimal. Tapi kalau sholat berjamaah di masjid di musola, itu sangat disyariatkan azan demi syiar supaya orang tahu, betul nggak ya? Tadi kan sejarahnya begitu. Lafaz azan itu adalah salah satu cara untuk memberitahu kepada umat muslimin, muslimat bahwa ini sudah masuk waktu sholat gitu loh. Makanya kalau udah dikasih tahu waktu sholat, ya sholatlah. Alhamdulillah kalau berjamaah paling tidak sholatlah di tempatnya masing. Yang lebih afdal berjamaah khususnya kaum laki-laki. Paham ya? Itu. Jadi kalau sholat berjamaah, dirikan sholat berjamaah harus ada yang azan. Jadi hukumnya itu fardu kifayah Bang Jai. Ente kan tukang azan? Fardu kifayah. Jadi kalau sampai nih musola nggak ada azan, sampai orang nggak ada yang ke masjid, dosa itu. Makanya saya selalu bilang, kalau dia laku ngikut saya, Bang Jai, ente kalau ngikut saya nyupirin, jangan sampai nggak ada yang masjid. Bilang dulu supaya cari badan. Saya selalu bilang gitu.
Ya kan? Saya bilang itu kan? Itu karena pentingnya azan. Kan sering masjid nggak ada muazin. Ya? Akhirnya nggak ada yang jamaah. Musola nggak ada azan. Akhirnya nggak ada yang jamaah. Gimana tuh bangun masjid nggak ada yang berjamaah? Dosa. Siapa yang paling berdosa? Pengurus. Ngapa lu nggak bisa ngurusin? Muazin aja nggak bisa ngurusin. Pandal muazinnya. Duit kas banyak disimpan. Masa duit amal disimpan? Duit amal mah terus biar berputar tuh amal orang, pahala berputar. Udah transfer aja buat apa? Buat apa ya berguna gitu. Buat sound system, buat gaji kebersihan, buat apa? Buat khotib kayak, buat apa? Buat guru yang ngajar gitu kan ya. Jangan pelit. Duit ratusan juta, puluhan juta disimpan di bank. Ada tuh masjid yang begitu. Nggak tahu kalau di sini mah kagak kali. Boleh. Iya, harusnya dimanfaatkan untuk apa saja keperluan masjid wal mushola. Kenapa? Supaya uang amal orang tuh berguna, berpahala, benar ya? Kalau disimpan aja kan nggak ada manfaatnya. Betul atau benar? Ya kan? Makanya saya dukung banget. Jadi Dewan Kemakmuran Masjid ini lebih ngerti hukumnya. Panggil tuh ustadz-ustadz yang bisa memberikan pencerahan yang baik ya. Guru-guru ya kan? Itu biar ada kemajuan. Ya toh? Selanjutnya saya buka Tanqul Qaul. Ini di dalam bab ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man azina lis salati sab'a sinina muhtasiban. Barang siapa yang azan untuk mendirikan salat sab'a sinina, kalau sab'a sinina itu berapa ya? 7 tahun ya? 7 tahun muhtasiban. 7 tahun muhtasiban Bang Jai. Karena mencari ridho Allah. Bukan gaji. Bang Jai di sini digaji. Gaji, tapi minta. Ada transaksi enggak? Kagak kan? Nah, itu enggak apa-apa, itu namanya hadiah. Ya. Iya, jadi enggak ada perjanjian kan? Iya, seperti khotib dikasih ujrah, itu kan buat sodako namanya, benar ya? Bukan bayaran. Kalau bayaran mah ada perjanjian. Betul nggak? Ada tawar-menawar. Kayak dagang gitu. Nggak apa-apa itu mah. Jadi orang yang ikhlas azan 7 tahun. Udah 7 tahun belum di sini? Belum. Belum. Barang siapa azan untuk mendirikan sholat 7 tahun muhtasiban. Ay min ghairi ajrin, ujrotin. Ujroh, bukan karena upah. Azan aja dia. Nggak ada yang azan nih, azan di musola. Ini kan dekat musola nih. Andi ya, azan. Sering. Nah, iya, Masya Allah. Mau tahu balasannya seperti apa? Wajabat lahul jannatu. Masya Allah. Wajib dapat surga. Kok bisa begitu? Kalau nggak ada muadzin, orang nggak ada sholat berjamaah. Disitulah hebatnya muadzin, karena dia ngasih tahu banyak orang untuk menghadap Allah. Ya, mendirikan sholat itu kan menghadap Allah, panggilan Allah, betul ya? Makanya kita ketika sholat nggak boleh melakukan selain bacaan-bacaan sholat. Tidak boleh melakukan gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat, karena sedang berhadapan Allah. Dan sholat itu sudah ada contohnya dari Nabi. Makanya kalau sholatlah seperti sholat Nabi. Ada kan yang begitu? Sombong amat loh. Kapan lo ngeliat Nabi? Betul ya? Iya. Saya sholat seperti guru saya, gitu benar. Terus guru saya seperti gurunya seperti gurunya, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi, itu yang benar. Betul nggak? Kalau sholat tuh harus seperti Nabi. Di kapan lo ngeliat Nabi? Jadi ada semacam lompatan. Kembalilah Quran dan hadis. Iya, emang lu bisa mahamin Quran hadis?
Kita bisa memahami Quran hadis melalui karangan-karangan ulama, kitab-kitab ulama. Kalau mereka lah yang lebih tahu tentang Quran dan hadis. Maka itulah sekalinya di dalam NU ada tradisi ngaji kitab pesantren untuk mengetahui isi kandung Quran dan hadis melalui kitab-kitab ulama yang tahu. Makanya kata Rasul, al ulama warasatul anbiya. Itulah pentingnya sanad keilmuan. Kalau nuntut ilmu cuman di YouTube nggak jelas orangnya siapa, ya kan ada orang yang nggak pakai guru. Kalau Anda kan pakai guru kan? Di YouTube mah cuman buat direkam aja supaya lebih syiar, betul nggak ya? Iya. Biar kalau ketahuan tuh gurunya siapa gitu kan ya. Nah, gurunya lagi sampai para sahabat tabi'in pada sahabat sampai kepada Rasul. Itu namanya sanad, silsilah. Pertanggungjawabannya. Iya, ada pertanggungjawaban keilmuannya. Ini ada guru nggak jelas. Tuh gurunya nyantren di mana, gurunya siapa nggak jelas. Kan banyak begitu sekarang. Hijrah baru 2 tahun udah jadi udah paling hebat dakwah. Padahal kan dia juga emang lagi sakit, lagi belajar, pengen bener dia. Pengen bener dia itu sebetulnya. Hijrah, betul ya? Jadi mubalik. Panitianya ngundang lagi. Habis lucu kali. Iya. Jadi dakwah bukan jadi lagi tuntunan, jadi tonton. Yang penting itu mubaliknya terkenal ada di TV. Lu nggak ya? Yang penting lucu. Kalau begitu nanggap lawak aja. Kalau begini kapan pinternya tuh jamaah? Bagaimana tuh si anak tadi? Wah lucu hebat, waduh. Bicara apa, hukum apa, nggak ngerti dia. Lucunya doang diingat. Iya, dablek juga panitianya, ngurus masjidnya. Terus yang berapa nih? Nah tadi itu ada ayat yang saya baca. Man amana dia, wa man ahsana qaulan mimman da'a ilallah, gitu tadi ya kalau salah ya. Yaitu apakah ada ucapan yang lebih baik, panggilan yang lebih baik daripada orang yang memanggil ke jalan Allah? Ini muazin itu. Ada yang mengatakan ahli tafsir itu maksudnya ayat ini ke muazin. Wa amila sholihah, dan orang beramal soleh. Tuh di situ ketinggiannya. Makanya kalau nggak ada muazin di masjid, misalnya, udah azan aja kalau bisa mah. Apa sih kalau bisa nggak azan? Pak Jari suka azan ya? Suka azan juga? Masya Allah, pahalanya luar biasa. Waduh. Kenapa nggak ada muazin? Ini muazin terbaik nih, wali santri. Iya. Itu. Malah muazin itu nanti di akhirat padang mahsyar punya tanda sendiri, lehernya panjang. Kayak jerapah. Ada yang orang kelelep juga kagak. Iya mah. Itu. Ada yang mengatakan maksudnya derajatnya tinggi gitu. Lagi nikmatnya lebih lama. Iya, Masya Allah. Makanya kenapa Bilal itu begitu Nabi meninggal nggak mau lagi jadi muazin. Dia sakit karena dia hanya niat pengen jadi muazinnya Rasulullah saja. Ya. Mungkin punya kenikmatan sendiri gitu ya. Punya kebanggaan sendiri gitu. Akhirnya kan dia pergi ke Syria kan. Ke Syam ya. Tapi suatu saat dia ngimpi. Suatu saat ngimpi dia. Kenapa kau tidak mau lagi menengok keluargaku, menengok anak-anak cucuku gitu kan ya. Gitu. Hanya mendusin nangis dia. Dari Syria lumayan jauh kan. Iya. Dia datang. Itu udah berapa lama tuh? Jalan kaki. Iya, Allah alam tuh jalan kaki apa naik onta nggak tahu tuh. Akhirnya datang ke Madinah. Mau ziarah gitu. Karena dia ditegur kenapa nggak pernah berziarah kepada Rasulullah, pada keluarganya, betul nggak? Yang masih ada cucu-cucunya kan masih ada Hasan Husain, betul nggak? Dia berziarah. Setelah berziarah, Hasan dan Husain yang masih cucu, ya mungkin kayak SD gitu loh, mungkin usianya mungkin sedang lucunya gitu. Paman, itu senang sekali dia. Ya azan, coba tolong minta azan sekali aja. Tolong minta azan, dipaksa karena minta tolong aja azan. Ya udah kangen sama suara Bilal. Azan.
Tapi ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, macet suaranya. Nangis dia. Nangis, nggak bisa dilanjutkan. Ingat Rasulullah. Pernah nggak azan begitu? Nggak sanggup itu. Nggak sanggup, nggak bisa dilanjutkan. Mungkin diganti yang lain. Itu yang pertama, itu orang negeri Madinah nangis semua. Yang paling keras nangisnya siapa? Justru yang jagoan, Umar bin Khattab. Karena begitu dengar suara Bilal, ingat semua ketika sholat bersama Rasulullah. Begitu berkesannya itu, Masya Allah. Makanya kalau azan harus ikhlas menjahit, bisa supaya terkesan, mengetuk hati orang. Suaranya kudu enak. Jangan azan kayak gaya terminal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gaya terminal, jangan. Nyanyi aja kalau nggak pakai nada, nggak pakai cengkok, nggak enak kan ya? Nggak enak kan? Coba azan juga sama. Kudu pakai lagu. Itu. Azan Bilal gimana, azan Mekah gimana, azan Madinah, beda kan ya? Beda kan? Kalau azan Madinah biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya dari pelan dulu kan ya? Ada ciri-ciri khas masing-masing. Dan azan Turki gimana? Beda-beda tuh. Azan Indonesia bagaimana? Itu contohin Muammar. Azan Indonesia tuh. Punya ciri khas masing-masing. Ya, jadi makanya kita harus punya amalan apalah gitu yang bisa kita banggakan, kita bisa andalkan. Betul nggak? Muazin yang bisa muazin ya azan itu jadikan andalan untuk dibekal di akhirat. Betul ya? Ada yang saya bisanya wiridnya selawat aja, selawat banyakin. Ada orang yang andalannya cuma istighfar aja kan, tapi tiap hari. Nah, itu jadi insya Allah siapa tahu itu bisa nolong kita di akhirat, betul nggak? Ada orang yang setiap hari Jumat sedekah misalnya gitu. Walaupun hanya 5.000 gitu. Tapi dia rutin. Itu insya Allah akan menjadi menyelamatkan kita. Yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satun, ada 3 golongan, ya'simuhullahu ta'ala min azabil qabri. Ada 3 kelompok manusia yang akan dilindungi. Ya'sim itu artinya melindungi. Melindungi Allah kepada 3 golongan, itu min azabil qabri, dari azab kubur. Jadi ada 3 yang orang dilindungi dari azab kubur gitu. Yang pertama asyahid, orang yang mati syahid. Wa huwa yasduku ala syahid. Ya, syahidil akhir apa ini? Ya. Jadi apa namanya? Yang kedua mana tadi? Yang selanjutnya mana? Terus saya kemana ini? Ini kemarin kali ya? Oh iya. Yang pertama yaitu orang yang mati syahid. Syahid ada 2, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Al-muazzin wal muazzin. Yang kedua, muazzin. Muazzin. Kalau azinnya ikhlas karena Allah, mendapat perlindungan dari azab kubur ya, dari azab kubur. Yang ketiga, al-mutawafa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah. Orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat. Walaupun dia banyak dosa, karena dia ditakdirkan meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat, dapat keringanan dari Allah, tidak mendapat soal kubur. Dispensasi khusus. Iya. Ya mungkin malaikat lain datang ya. Udah, tapi udah nggak usah ditanya. Lulus. Mertua saya tuh dua-duanya malam Jumat. Babe Husin maupun yang mertua kemarin tuh, itu meninggalnya malam Jumat. Meninggal mah hari apa juga bagus. Ulama juga banyak meninggal hari lain, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, nggak ada masalah. Nggak bisa milih. Hah? Nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Tapi minta boleh. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul dan dalam hari yang baik. Nggak ada masalah minta mah. Tapi kan keputusan terakhir Allah. Tapi minta boleh, berdoa. Berdoa yang baik kan boleh. Itu akan mendapat
apa namanya? Perlindungan dari azab Azab kubur. Yang pertama syahid. Ya, yang kedua muazin. muazin. Yang ketiga Mati malam Jumat. wafat malam atau siangnya Jumat, siang maupun malam Jumat. Jadi Pak Mahmud boleh minta, Pak, ya Allah wafatkan saya yaitu dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan saya pada hari atau malam Jumat. Boleh. Hah? Iya kan berdoa boleh, Pak. Mohon yang baik kan boleh. Orang kita doain orang kafir aja boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Tapi jangan doain masuk surga. Jangan doain minta diampuni supaya diampuni dosa-dosanya, bukan. Supaya dapat hidayah, sunnah hukumnya. Ya Allah, mudah-mudahan konglomerat Indonesia misalnya, siapa gitu. Berikan taufik dan hidayah supaya masuk dalam agamamu. Boleh itu. Boleh. Ya kan ya? Bos kita misalnya di kantor, Zaidin punya bos Cina misalnya, agamanya apa? Buddha, Hindu? Islam. Buddha ya. Oh Cina biasanya kalau Buddha, Hindu, jarang Kristen. Mudah-mudahan bos saya berikanlah topik dan hidayah. Bagus itu. Ada pun nanti masalah dapat hidayah itu, tapi kan udah dapat pahala kita. Urusan Allah itu mah. Nggak mungkin kalau semua nih saya langkah-langkah aja ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. man sami'a nida, barang siapa yang meninggal nida, aman dengar nida, maksudnya panggilan azan. Man sami'a nida, barang siapa yang mendengar azan, ay al azan ya. Anidaa artinya al azana. Azan. Faqabbala ibhamahu, kemudian dia mengecup. Dikecup. Ini. Dikecup nih. Ibham namanya ibham. Jempol ibham nih. Jemput. Ibhamnya dijemput. Bil pami dengan mulut gitu. Fawa doa, kemudian maka dia letakkan itu ibhamaini yaitu dua jempolnya ala ainaihi kedua matanya. Nah, ini. Habis begini 3 kali. Kelopak mata, bisa nggak? Begini boleh, Bu? Tangan. Boleh, gitu. Gaya banget. Takutnya kakinya begini, jadi begitu. Nah. Ya. Paham tuh ya? Bisa kan prakteknya bisa? Ini penting karena ini setiap hari kita dengar azan. Betul nggak? Apalagi udah tua-tua yang matanya udah rada payah. Ya. Kayak saya ini, saya kan pakai kacamata nih kelihatan nih. Kelihatan sih tapi begitu kayak gimana itu? Iya, gitu. Tapi ngeliat janda mah terang biasa. Itu mah kada tuh kok. Kemudian dia waqala dan dia mengucapkan marhaban bi zikrillahi ta'ala. Qarata ayyunina bika ya Rasulullah. Fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah. Maka saya akan memberikan syafaat dia nanti di akhirat. Itu. Wa qaiduhu ila jannah, dan Nabi akan menuntunnya ke surga. Gampang ya? Gampang gak tuh? Gampang. Tapi setelah begitu kagak sholat malah. Sholat. Kapan tuh melakukan begitu? Di saat muazin mengucapkan asyhadu anna Muhammad. ada Rasulullah di situ. Begini langsung. Ini penting nih. Jangan ke dokter mulu. Supaya matanya terang, jelas ya. Ntar bisa diputar ya di ininya ya, di YouTube kalau nggak hafal nih. Tapi ini susah nih. Tapi ada yang lebih mudah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terus diginiin. Baru kita jawab. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu kan? Ngikutin kan? Kecuali hayya sholal falah, la haula wala quwwata illa billah. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah. Itu gampang kan ya? Hah? Jadi begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin
Abdillah. Nah. Ntar kan 2 kali tuh. Ntar begitu lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi habibi. Baca doa marhaban dulu. Marhaban bi habibi qurrata ini Muhammad bin Abdillah. Terus baru kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba ikutin. Marhaban bi habibi. Marhaban bi habibi. Wa qurrati aini. Wa qurrati aini. Muhammad bin Abdillah. Muhammad bin Abdillah. Ulangi. Marhaban bi habibi. Marhaban bi habibi. Wa qurrati aini. Wa qurrati aini. Muhammad bin Abdillah. Nah, kecup. Terang. Insya Allah nggak dijauhkan dari penyakit apa namanya yang makin dioperasi itu? Karak biasanya, rabun. Insya Allah. Itu kan namanya usaha ikhtiar, betul nggak ya? Iya. Ikhtiar. Gitu. Jangan pakai mantra siriku-siri kuning. Iya, itu mah Benyamin lagunya. Sehat dan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi dah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini tentang adab azan. Tadi gue sudah singgung. Man sami'al azana. Barang siapa yang mendengar suara azan, panggilan Allah. Walam yakul misla maqalal muazzin. Dia tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Dia maja mingko, maja malah ngobrol lagi. Kacau itu. Suladab. Jadi kalau ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar. Coba hari Jumat itu. Kayaknya saya doang deh yang ngikutin itu di masjid. Yang lain pada diem jarang. Berarti dia pakai ilmu. Kita sambut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pelan aja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammadin Abdillah. Itu. Hayya 'alas shalah, la haula. Hayya 'alal falah, la haula. Kalau subuh as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta wa ana zalika minasy syahidin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilal fadilah darajah rafi'ah wa sul maqamah hudal ladzi wa ta innaka latul mi'ad. Kalau kagak baca doa azan, itu nanti bisa dianggap orang sombong di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doa pada azan kan mendoakan Nabi. Itu juga sangat bagus kalau kita berdoa di ziarah kubur dan Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya sahabatullah. Baca itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil bagus. Lama-lama mau enggak boleh. Ruh. Soal pergi ini gitu. Emang boleh orang Wahabi mah berdoa. Enggak apa, suruh beli salam doang. Itu sambil jalan. Ya gitu enggak? Kalau kita nggak pintar-pintar mah. Paham tuh? Ini saya minta jamaah saya jangan kalau azan jangan diam aja. Mau di rumah kayak di mana kayak Pak Cecep ya. Sambut, diulang apa yang diucapkan oleh muazin. Itu adabnya. Adabnya itu begitu adabnya. Dan kita baca doa. Bagaimana kalau tidak? Nah, ini ada ancamannya nih. Fa innahu yumna'u. Apa yumna'u? Mana ayam na'u? Kalau yumna'u majhul. Dicegah, ditahan. Mina sujudi daripada sujud yaumal kiamati dari hari kiamat. Gak bisa sujud dia. Belangak aja gak bisa sujud di hadapan Allah. Kenapa gak bisa sujud? Kaku, sombong. Angkuh di dunianya. Ya kan? Kagak mau menyambut panggilan Allah. Itu. Iza sadadal muazzinun, apabila orang-orang yang muazzin pada sujud, dia enggak bisa sujud. Bang Jai bisa sujud, yang lain kagak. Ya ngobrol aja dia.
Paham nih ya? Nah, ini penting. Karena ini kerjaan harian. Nah, tiap hari kita dengar azan. Ini syariat nih, laksanakan nih. Ya. Begitu enggak? Bang, begitu enggak, Bang? Benar. Jawab lah. Jawab. Kali asik aja ngetik. Kalau lagi ingat. Kalau lagi ingat. Nonton bola kan kamu ya? Iya, nonton bola matiin dulu. Sekarang zaman bola kan. Iya. Gimana udah Meksiko tuh? Meksiko sama apa tadi? Sama Mali, sama orang hitam. 4-0 ya? Tambah lagi. Masya Allah, tahu banget ini. Ternyata Indonesia nggak bisa masuk 16 besar. Ya, tapi lumayan jadi tuan rumah. Iya. Kok Brazil hebat? Karena Brazil itu sepak bola sama agama. Coba bayangkan dulu. Brazil tuh sepak bola kedudukannya sama agama, pentingnya. Makanya disebut negara bola kan ya, Pak? Ya kan? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan. Ya, terserah. Ada yang bertanya nggak? Saya nggak sempat bikin pertanyaan. Kalau pertanyaan langsung aja nggak apa-apa, satu orang. Silakan. Ada. Yang ada Yang berkaitan dengan tema ini. kita. Ada? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya, kenapa bukan Rasulullah aja yang menentukan azan? Para sahabat yang mendapat petunjuk dari dalam mimpinya. Demikian pertanyaan saya. Iya. Sebetulnya mah pada hakikatnya mah Rasulullah juga udah tahu. Tapi itulah ya, jadi memang sudah ditakdirkan mungkin seperti itu prosesnya ya. Karena kan pada awalnya memang belum ada tanda-tanda itu. Tapi ini mungkin pendidikan juga kali buat kita ya. Segala sesuatu itu harus ikhtiar gitu. Ya, bagaimana cara panggil azan itu? Ya kan tapinya soal apa namanya? Kalau masalah sholatnya mah itu kan sudah disyariatkan sholat berjamaahnya gitu. Tapi yang jadi masalah ini jamaah bingung. Gimana supaya ada tanda itu? Tanda itu aja musyawarah punya ini sendiri, punya inisiatif sendiri gitu. Karena kan azan ini kan cuman tanda aja panggilan gitu. Ya, akhirnya dia musyawarah semacam itu. Nah, salah seorang hamba ini mendapat ilham ya. Ilham. Nah, terus kemudian setelah itu dia bercerita kepada Rasulullah, "Iya, mimpi kamu insya Allah mimpi mudah." Jadi pada hakikatnya Nabi tahu sebetulnya. Tahu. Ya, mungkin udah skenarionya seperti itu. Itu. Nah, akhirnya setelah itulah kemudian disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu seperti tadi yang kita sampaikan beberapa hadisnya gitu. Ya, Allah alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah usai sudah pembahasan. Nggak ada lagi. Ya. Nggak ada lagi udah. Oh iya, satu lagi silakan. Cengkareng. Ada seorang ustaz, artinya imam juga. Ya. Ketika membaca Fatihah ada ayat yang gail maghdubi, tapi dia ngapalahin gail maghdubi. Sudah sering diingatkan. Terus Jadi maghrib. Ulang dibaca maghdubi. Terus ini siapa? Imam seperti itu harus kita ikuti atau kita tinggalkan? Ya sebetulnya mah kalau menurut hukum kan Fatihah itu rukun. Itu yang jadi masalah. Fatihah itu rukun. Fatihah rukun itu harus dibaca sempurna. Makanya imam itu yang harus terbaik bacaannya, harus yang qori. Ya, orang yang terbaik bacaannya daripada yang lain gitu. Itu pertama. Yang kedua, ada istilah semacam ini. Iza taghayyara lafzu taghayyaru bil makna. Apabila lafaznya berubah makna. Itu yang khawatir. Repot kan ya?
berarti dia merubah Al-Quran. Itu sangat berbahaya. Seperti contohnya, iyyaka na'budu, dia baca iyyaka na'budu. Itu kan bukan hanya salah, tapi bisa murtad itu. Hanya kepada engkau lah kami menyembah matahari. Minta tolong dengan engkau lah menyembah matahari. Ya kan? Makanya harus dibaca dengan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami beribadah, hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan. Nah, bagaimana kalau kita merasa kita lebih mampu, salah, kita ingatkan. Kalau enggak juga, ya udah kita putus. Pirok. Salat munfarid. Boleh salatnya bareng niat geraknya, tapi jangan niat jamaah. Kalau orang susah parku, susah dibilanginnya. Tapi harus ada yang negor. Karena orang yang Fatihahnya benar, ngikuti orang Fatihahnya salah, itu sholatnya nggak sah. Ya terus kenapa nggak mau diganti? Hah? Iya, maksudnya nggak harusnya kan dia tahu diri, mundur jadi imam. Atau nggak ada yang lain? Kalau yang lain namanya darurat, kalau nggak ada yang bisa. Ya harusnya musyawarah sepakat. Harus ada yang berani semacam itu. Sepakat ini karena demi kemaslahatan sholat berjamaah, tunjuk siapa yang bacanya lebih bagus gitu loh. Dijelasin alasannya kenapa. Iya, harus dijelaskan dong. Sholat Jumat, imam juga dia, repot juga ya. Itu harusnya tegas lah semua jemaah. Musyawarah misalnya. Iya, soalnya ini masanya rukun. Maghdubi bukan maghdubi. Iya. Tapi di situ memang sih tidak merubah makna sih. Cuman kurang fasih aja. Kurang fasih. Tajwidnya kurang fasih. Jadi emang makharijal hurufnya emang agak susah. Ghain, kha itu kan di sini di ujung halaknya. Ujung tenggorok. Iya. Itu nanti bisa dimusyawarahkan oleh pengurus masjid. Itu. Iya, bisa manggil mubalik. Panggil mubalik, nanti mubalik luar yang menjelaskan. Jadi nggak tersinggung itu. Itu caranya. Ya memang pokoknya kalau imam tuh harus yang lebih baik. Yang menjadi imam itu. Utama Fatihahnya harus benar. Mungkin kalau surat agak sedikit ada kesalahan tidak membatalkan sholat, cuman nggak bagus saja, yang nggak sempurna. Tapi kalau Fatihah khawatir bisa membatalkan sholat. Iya. Sebentar tadi kan sudah katakan, misalnya alhamdu dibaca alhamdu, itu sebaiknya jangan jadi imam dulu. Itu emang susah. Udah tua orang. Siratal lazina dibaca siratal lazina. Kalau dia ada cucunya tuh suruh dijelasin. Kan itu merubah mana kali itu? Apa itu siratal lazina? Itu. Banyak yang lagi yang salah nih kalau salat tarawih. Surat Al-Qadar. Ya, surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fil lailatul qadar. Qad. Masa qad? Qad artinya sesungguhnya. Itu kan hurufnya 3. Qaf, dal, ro. Jadi qadar. Ro-nya harus ke bawah karena disukunkan. Kalau nggak disukunkan jadi qadri kan? Qadr. Ada suara ro-nya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Walaupun kecil harus dengar suara ro-nya. Terus apa tuh? Terus apa? Lailatul Qadar khairu min alfi syahrin. Kalau berhenti syahr. Min alfi syahr. Lu salah. Syahr. Ya. Terus apa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin. Bukan amrin. Oleh amrin salamun. Ifa ya. Oleh amrin salamun hiya hatta mat fajr. Ada pause, ada suara ro. Suara
surat An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath. Salah. Wal fath. Wal fath. Ada suara ha. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Ada suara ha. Karena firhu. Kalau mau berhenti, fir. Ada suara ha. Kecuali disambung firhu innahu kana atau karena asalnya firhu kan? Iya, ini enggak fir gitu doang. Berarti buang huruf. Dosa itu. Ini lanjutannya ya. Lakuin aja. Iya, ini kan bicara kalau dipotong. Enggak apa-apa dipotong juga dikotok. Sama diwasal enggak ada masalah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kalau berhenti. Kan orang apa sih ada yang pendek. Ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir, bukan fir. Ada suara ha di dada. Ha besar kan enggak ada suaranya. Innahu kana tawwaba. Gitu. Jadi ditambahin aja ya, Bu ya. Ah. Enggak boleh kalau berhenti mah. Birhu innahu berarti diwasal. Iya. Iya, satu napas diwasal namanya itu. Ini kalau mau dipotong itu nggak ada masalah. Ente kalau tahu nggak apa-apa potong biar orang lain juga tahu gitu. Iya dikotok nggak disambung. Udah ya. Kan ya jadi berkurang pusingnya nih. Tadi pusing sekali mau berangkat mari. Nemu jamaah malah pusing agak berkurang. Bukan ya. Berkah. Iya. Berkah. Lagi doain. Ketemu Pak Haji ada yang langsung. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita telah mendengarkan kajian malam hari ini bersama guru kita yang membahas tentang panggilan. Panggilan dibagi tiga. Yang pertama adalah panggilan azan untuk sholat. Yang kedua adalah panggilan untuk melaksanakan haji dan umroh. Dan ketiga adalah panggilan yang pasti akan datang kepada kita semua. Dan untuk mempersiapkan itu semua, kuncinya adalah di panggilan yang pertama tadi. Ketika panggilan yang pertamanya tadi beres, maka bereslah semua panggilan yang kedua dan yang ketiga. Dan untuk oleh-oleh agar supaya dari hasil kajian malam hari ini kita ada yang dibawa pulang dan diamalkan. Dua saya mau ingetin. Masih pada ingat nggak nih tadi ketika azan di lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, karena ini ada manfaatnya, bagaimana apa yang kita lakukan? Nah, ini udah lepas dari Buya nih, jadi pada tahu nggak ada nggak? Evaluasi. Apa yang kita baca? Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah. Kecup. Nah, itu caranya sudah diajarin sama Buya. Insya Allah kalau itu kita amalkan, makanya lebih terjaga lagi ya Buya ya. Dan bisa bermanfaat. Bermanfaat. Sama yang satu lagi, tambahan ketika sholat subuh yang diberikan oleh Bilal bin Rabah, yaitu ketika adzan di akhir ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Apa yang harus kita ucapkan? Sodakta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Angkat selimut, bangun, segera berwudu. Jangan tidur lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita telah menyelesaikan satu kajian bersama guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik dalam kehidupan sehari-hari kita dan untuk bekal kita sampai kepada ketika kita pulang nanti mendapat panggilan yang ketiga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Saya Hendra Tuko dan Buya Haitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.